Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita awali untuk menyatakan wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali belajar pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai hakikat tobat. Pembahasan pertama. Tobat artinya kembali. Tobat artinya berhenti melakukan perbuatan maksiat, menyesali dosa yang sudah dilakukan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istighfar, astaghfirullahalazim, dan bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Nah, dalilnya adalah Quran Surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian, dalilnya terdapat dalam Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat 31. Hukum tobat. Hukum tobat adalah wajib. Dengan alasan yang pertama, ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi memerintahkan untuk bertobat. Dan yang kedua, tidak ada orang yang bebas dari dosa dan kesalahan. Karena itu, maka tobat menjadi suatu keharusan. Keutamaan tobat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai tobat dan orang yang bertobat. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira dengan taubat hambanya melebihi salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya yang telah hilang di padang yang luas. Yang kedua, tobat sebab mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dalam Quran Surah Hud, surah ke-11 ayat 3, yang artinya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Keutamaan taubat yang ketiga adalah mengubah catatan keburukan menjadi catatan amal soleh. Ini sesuai dengan Quran Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ma taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah
wa kanallahu ghafurur rahima, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sana terdapat bahwa Allah akan menggantikan kejahatan yang kita lakukan dengan kebajikan jikalau kita bertaubat. Yang keempat, taubat mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi, keberkahan atas keturunan dan harta. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Lalu keutamaan tobat yang kelima, menahan datangnya azab dan musibah. Hal ini terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 33. Syarat melaksanakan tobat, di mana Allah mengatakan dalam Quran Surah Toha ayat 82, dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Taubat diterima Allah apabila yang pertama, taubatnya semata-mata mengharap ridha Allah atau taubatan nasuha. Yang kedua, dia harus menyesali kemaksiatan yang sudah ia lakukan. Yang ketiga, setelah ia menyesali, ia harus menghentikan perbuatan maksiat. Lalu bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan di masa yang akan datang, lalu bertobat sebelum datangnya ajal. Karena ketika datangnya ajal, kita bertobat, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tertutup. Hal ini sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 18, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka. Barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Tugas kalian seperti biasa ada 3 soal. Yang pertama, tuliskan arti taubat menurut istilah. Lalu tuliskan kalimat istighfar beserta artinya. Tuliskan syarat-syarat taubat dan jelaskan satu keutamaan taubat dari beberapa taubat yang sudah kita ketahui. Silahkan kerjakan tugasnya. Semoga ilmu yang sudah didapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.